saya akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana. Fondasi dasar sebelum kita ngomong tentang perkara-perkara besar. Fondasi dasar sebelum Anda berkata tentang aku mau melayani, aku mau lakukan ini, aku mau lakukan itu. Casing kita begitu kelihatan begitu luar biasa. Kita ingin menampilkan segala sesuatu yang hype di tengah-tengah dunia. Kita mau nampilin banyak hal yang kita pikir itu membuat kita populer gitu ya. Semuanya itu enggak salah. Dan akan ada waktunya orang-orang Kristen harus sengaja dilempar keluar untuk mereka bersinar, untuk membangun kegerakan, untuk memuliakan nama Tuhan di mana-mana. Tapi tahukah ada satu dasar yang membuat apapun yang kau lakukan jadi viral. Ada satu dasar yang membuat apapun yang kau lakukan itu jadi berdampak. Ada satu hal penting yang membuat apapun yang Anda lakukan bukan hanya berbicara tentang performa dan keindahan. Ada satu hal saja yang membuat apapun yang kita kerjakan berakhirnya bukan sekedar planning, perencanaan, membuat event yang hebat. Ya, sehingga dengan satu dasar yang dibangun dengan benar ini, maka semua planning, semua perencanaan, semua event, semua strategi dalam CG atau Connect Group yang sedang kita kerjakan, itu benar-benar disertai dengan dampak yang besar. Karena satu alasan ini. Yuk sama-sama kita belajar sesuatu, saudara. Kita buka satu ayat yang sederhana. Saya nggak ngomong ribet hari ini. Tapi saya ingin menggugah hati Anda dan membawa Anda ke parameter yang lebih dasar. Jadi kita ini hidup lebih clear gitu loh. Kita bukan hanya rindu untuk menampilkan sesuatu yang indah di luar. Ya, bukankah seperti itu dunia kita hari ini? Ya, kita punya Instagram, Anda punya TikTok, ya, Anda punya beberapa media sosial yang lain. Dan dunia media selalu berusaha menampilkan semua yang indah, semua yang menarik, semua yang bisa membuat orang lain look up ke kita dan mengagumi apa yang kita posting. Ya, dan di balik semua hal yang sesungguhnya, yang sejujurnya, ya, nggak pernah ada di situ. Karena itu media tidak pernah menampilkan sesuatu yang jujur. Media akan selalu menampilkan sisi state dari kehidupan kita. Dia nggak pernah tampilkan backstage yang sesungguhnya dari hidup seseorang. Dia nggak pernah tampilkan backstage sesungguhnya. Di balik senyum, ternyata ada kebobrokan dalam yang tidak pernah selesai. Di balik keindahan yang diposting, ternyata ada ruangan-ruangan karakter yang dia nggak pernah bereskan dengan Tuhan. Di balik senyum yang indah, di balik setiap sesuatu yang kita coba expose ke tengah-tengah dunia, bukan hanya di media, bahkan bisa di dalam pelayanan, ya. Ternyata di balik itu ada kehidupan yang nggak pernah betul-betul real dibangun bersama dengan Tuhan. Walaupun kita menyuarakan Tuhan. Walaupun kita menyuarakan kebenaran. Walaupun kita berbicara atas nama kegerakan. Walaupun kita berbicara menjadi bagian dari ministry yang orang katakan Kristen dan hal-hal rohani. Tapi secara tidak sadar, kalau kita hanya orientasi pada apa yang tampak luar, Anda akan kehilangan esensi sesungguhnya siapa kita di dalam Kristus. Dan yang membuat seseorang diurapi, yang membuat orang penuh dengan kuasa, yang membuat gerakan kita berdampak, bukan apa yang tampak di luar, tapi apa yang dibangun orang itu dari dalam. Tapi apa yang dibangun hidupnya dari dalam, benar-benar sebuah kehidupan yang clear, dibangun dengan sengaja, secara pribadi dengan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar satu area ini dengan simpel, gitu ya. Saya tidak khotbah sesuatu yang Anda tidak tahu. Tapi khotbah sesuatu yang membuat Anda bercermin dan melihat diri kita. Kita buka bagian firman Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Ya. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, pernahkah saudara melihat
Siapakah diri kita sesungguhnya? Ya. Kekristenan apa yang sedang kita bangun? Kegerakan apa yang sedang kita mulai? Event apa yang sedang kita ciptakan? CG apa yang sedang kita create? Karakter apa yang sedang kita presentasikan? Semua berbicara tentang sesuatu yang muncul sebagai bentuk kesejatian kita di hadapan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah hari-hari yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang di pandangan Tuhan itu adalah sebuah ibadah yang sejati atau performa yang sejati? Ibadah yang sejati atau performa CG yang hebat? Ya, ibadah yang sejati atau sekedar media sosial yang tampil cantik? Saya tangkap sesuatu yang sederhana, saudara. Tapi sesungguhnya esensi inilah yang menentukan pengurapan Tuhan atas gereja. Esensi inilah yang menentukan bagaimana seseorang bertumbuh dengan Tuhan. Esensi inilah yang menentukan betul-betul seseorang akan diurapi oleh Tuhan. Esensi inilah yang menentukan kekristenan kita itu betul-betul kekristenan yang sungguh-sungguh kita mau jalani bersama dengan Tuhan. Bukan kekristenan yang kita tempel di media sosial. Ya, itu baik, itu bagian daripada kita melakukan branding dari kegerakan. Tapi bukan itu yang Tuhan kejar. Tuhan tidak melihat media sosial kita. Tuhan melihat hatimu di balik setiap media sosial yang kita posting. Tuhan melihat hidup kita di balik performa semua pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan melihat hati kita, sikap respon hati kita, kesungguhan hidup kita di balik semua jadwal pelayanan, bahkan kehadiran kita di dalam sebuah gereja. Karena itu, suatu ketika Paulus ngomong, dia ngomong begini, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kepadamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Dan itu menjadi ibadah yang sejati. Kapan ibadah yang sejati itu dimulai, saudara? Sebetulnya kehidupan yang, karena begitu ibadah sejati itu dimulai dalam hidup kita, maka kita akan menemukan, ya kita betul-betul akan menemukan atau memposisikan diri kita sebagai seseorang yang siap dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan pakai seseorang bukan karena hebatnya kita punya performa atau punya tampilan. Ya, which is itu penting, itu harus dibangun. Ya, itu harus sengaja kita create. Tapi jauh lebih dalam daripada itu semua. Ada sesuatu yang tak terlihat. Dan kalau yang tak terlihat ini terlihat mulia di hadapan Tuhan. Mengubah everything di dalam hidupmu. Apapun. Apapun diubah di hidupmu. Apapun, saudara. Apapun itu artinya, apapun. Kau punya masa lalu yang buruk, diubah Tuhan. Kau punya keluarga yang buruk, tidak akan mendegradasi janji Tuhan dalam hidupmu. Kau punya figur yang buruk mungkin di masa lalu, ya, tidak akan membuat itu menjadi dasar di masa depanmu. Semuanya akan diubah oleh Tuhan. Ketika yang di dalam, yang esensi kita hidupi, maka semua yang di luar akan diubah. Orang-orang muda, kita semua di tempat ini, pertanyaannya adalah kegerakan seperti apa yang kita mimpikan? Kehidupan dengan Tuhan yang seperti apa yang akan kita jalani? Oke? Karakter kita dengan Tuhan yang seperti apa yang kita hidupi? Kita sekedar menjadi orang Kristen yang ditampakkan keluar. Atau kita menjadi orang Kristen yang tumbuh dari dalam. Ini adalah dua hal yang berbeda. Mereka yang ditampakkan keluar akan selalu kelihatan hebat. Tapi tak pernah punya kuasa. Tak pernah mengubah apapun di hidupnya. Tak pernah menggeser, tidak pernah berjalan di dalam tuntunan dan arahan Tuhan yang sesungguhnya. Kelihatan happy, kelihatan menyenangkan, kelihatan aktif dan rohani. Tapi sesungguhnya dia tidak betul-betul punya arah dalam hidupnya. Tinggal tunggu waktu aja,
kena 1-2 hal, tiba-tiba tinggalkan Tuhan. Tinggal tunggu waktu aja, kena 1-2 hal, tiba-tiba sakit hati. Tinggal tunggu waktu aja, kena 1-2 hal, keluar dari hadirat Tuhan. Tinggal tunggu aja waktu, tinggal 1-2 peristiwa, jatuh dia. Saudara kenapa? Karena dia membangun dari apa yang kelihatan. Dia tidak membangun dari detak yang ada di dalam. Yang dengan sengaja, itu sebagai sebuah komitmen yang dia bangun sebagai orang-orang muda. Nah hari ini kalau kita mau merindukan sebuah revival, August yang ada di tempat ini, saya ingin mengajak kita semua, sebentar lagi hari-hari ini kita ada di bulan Agustus, masa persiapan CG1. Apa yang kita lakukan? Kita membangun structure, kita bangun strategi, kita pemuritan, kita berlatih caranya ngomong, betul? Kita berlatih caranya follow up. Kita berlatih caranya pimpin CG. Kita berlatih caranya berdoa supaya enggak terbata-bata. Itu semua baik. Dan harus. Ya, saya tidak mengeliminasi semua training dan semua hal yang sedang kita kerjakan. Itu harus. Dan itu baik. Tapi ada satu hal yang membuat semua latihanmu diurapi dengan kuasa. Diurapi dengan penyertaan. Yaitu ketika kita menemukan esensi yang sesungguhnya. Ya, hidup Anda, tubuh Anda memiliki sebuah kehidupan. Kehidupan ibadah yang sejati bersama dengan Tuhan. Di titik inilah segalanya akan berubah. Di titik inilah semuanya akan dibuat Tuhan berbeda. Jadi kegerakan Tuhan menjadi besar. Bukan karena apa yang dibangun yang nampak terlihat dengan cara yang indah. Bukan itu dulu, itu penting dan harus. Tetapi sesuatu menjadi besar. Karena seberapa besar hati orang-orang yang mengerjakannya adalah orang-orang yang punya ibadah yang betul-betul sejati di hadapan Tuhan. Yang dibangun dengan sengaja. Maka di titik itu akan lahir orang-orang yang berbeda. Ya, Alkitab ngomong begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Ya, suatu ketika Paulus itu ngomong begini, demi kemurahan Allah. Jadi Paulus itu mau ngomong gini loh, demi semua yang Tuhan lakukan untuk hidupmu. Oke? Demi apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidupmu. Dia berikan masa depan. Dia berikan tuntunan. Dia naik ke atas kayu salib untuk menggantikan hidupmu. Dia berikan pengampunan. Dia berikan rancangan untuk masa depan. Dia berikan semua yang baik. Dia siapin semuanya. For free disiapkan. Agar anak-anaknya tumbuh dengan takut akan dia. Agar anak-anaknya punya masa depan. Karena itu Paulus ngomong, demi kemurahan Allah. Jadi Paulus mau mengajari, kekristenan yang ingin melahirkan ibadah yang sejati. Ya, harus dimulai dari kerelaan hatinya bersama dengan Tuhan. Bukan sekedar karena kewajiban agama. Bukan sekedar karena perintah seorang CG leader. Bukan sekedar perintah strategi atau program di dalam gereja. Bukan sekedar perintah karena kita terjadwal dalam pelayanan. Bukan sekedar karena rutinitas hari Sabtu harus pergi ke gereja dan sebagainya. Bukan karena itu. Tapi Paulus ingin semuanya datang karena kerelaan di dalam sebuah pengertian Tuhan. Kau lakukan semuanya untuk aku. Dan aku akan lakukan semuanya untuk Tuhan. Tuhan, kau memulai sesuatu untuk hidupku. Dan aku akan lakukan semuanya untuk Tuhan. Tahukah surga memanggilmu di titik itu. Saudara, ya saya ceritain dikit ya. Suatu ketika di awal di mana saya bertobat. Saya masuk dalam sebuah gedung hari itu. Tidak ada dalam pikiran saya untuk bertobat. Hari itu saya celana pendek. Hari itu belum mandi. Ya. Terus naik sepeda motor, enggak pakai helm pula. Gitu ya.
pergi jemput temen di salah satu ibadah di GMS. Waktu mau pulang hujan. Waktu akan pulang itu hujan. Kemudian seseorang minta saya masuk ke dalam. Cian, masuk aja di dalam, duduk di kursi belakang. Jadi nanti begitu hujan reda, kamu cepat pulangnya, gak apa-apa. Gitu ya. Saya mikir, oh ya, oke juga ya, daripada saya mepet di pinggir bangunan kan gak enak gitu ya. Akhirnya saya masuk di dekatnya pintu keluar di situ. Saya duduk di situ. Waktu saya duduk di sana, saudara, waktu saya duduk di situ, tiba-tiba seorang hamba Tuhan sudah selesai. Waktu itu perjamuan kudus, sudah selesai perjamuan kudus, selesai semuanya. Dia ngajak jemaat Tuhan, mari angkat tangan. Tahukah Tuhan Yesus mengasihimu? Dia mengasihimu bahkan saat engkau begitu meninggalkan dia. Ya, dan dia memilih untuk tetap mengasihimu. Ya, hari ini terimalah berkat Tuhan. Ini doa berkat, saudara, bukan doa firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai hidup. Tiba-tiba air mata saya menetes. Netes terus, saya hapus, netes terus netes. Sampai saya bingung, loh kok netes. Benar-benar air matanya itu menetes, tidak terkendali, saudara. Jadi ada perasaan yang gak tahu dari mata, gak terkendali. Netes ngocor terus. Saya hapus, saya kendalikan hati saya. Tenang. Saya kendalikan, tetap ngocor terus. Gak bisa berhenti. Seseorang peluk saya di samping itu. Jen mau saya doain? Enggak. Namanya Adi. Hari ini dia tinggal di Sumbawa. Ya, enggak Adi, thank you gitu ya. Tapi air mata netes terus. Sampai akhirnya seseorang peluk saya dari belakang, cowok tentunya gitu ya. Cowok dengan cowok, dia peluk saya di belakang, dia bisikkan di telinga saya, kok Jen, Tuhan Yesus mengasihimu. Hari itu saya tambah nangis. Saya lari di gedung itu cari pintu keluar, saudara. Saya cari pintu keluar, saya gak nemu pintu keluar itu. Ya pokoknya ya singkat cerita hari ini saya tahu bahwa itu hari itu namanya pelepasan. Gitu ya. Tapi hari itu kan saya gak ngerti pelepasan itu apa. Ya saya tahu hari itu saya cari pintu keluar, cari di gedung, cari pintu. Orang pegang kaki saya, pegang tangan saya, pegang, banyak orang pegangin semuanya. Sambil saya berontak mata, saya cari pintu keluarnya di mana. Tapi sama seperti warnanya kayak sama semua buildingnya. Terus seseorang terus bisikkan sesuatu di telinga saya, kok Cian, kamu harus ngomong dari mulutmu sendiri. Tuhan Yesus mengasihimu. Gak bisa, gak keluar, terus gak keluar. Kamu harus ngomong dari mulutmu si Tuhan Yesus mengasihimu. Sekian menit, ganti orang lagi, ganti suara cowok gitu ya. Kok Cian, kamu harus ngomong dengan mulutmu si Tuhan Yesus mengasihimu. Wah, terus berontak. Sampai suatu ketika keluar dari mulut saya sendiri, Tuhan Yesus mengasihi saya. Hari itu saya tumbang, saya nangis di hadapan Tuhan. Muncul perasaan diterima. Muncul perasaan gak layak. Muncul perasaan kok aku diselamatkan. Campur jadi satu. Seseorang doain saya. Ketika saya buka mata, kurang lebih sudah pukul 3:30 sore. Saya berangkat 9:30. Jadi Anda bisa bayangkan sekian jam dengan situasi itu gitu ya. Anda tahu waktu saya pulang, ya, waktu saya pulang saya naik motor. Waktu di motor itu masih punya pertanyaan. Apa yang terjadi tadi itu? Masih punya pertanyaan, apa yang terjadi tadi itu? Antara gak ngerti, juga bingung, tapi juga happy. Semuanya jadi satu. Tapi Anda tahu, ada satu hal yang berubah. Yang berubah apa? Yang berubah tiba-tiba entah suara dari mana, entah komitmen dari mana, yang saya percaya hari itu adalah Tuhan. Hari ini saya tahu itu Tuhan. Tapi hari itu saya gak terlalu paham gitu ya. Muncul satu komitmen di hati saya. Tuhan, sejak hari ini aku gak akan sia-siakan hidupku. Dan itu mengubah hidupku selamanya. Saudara, Paulus tuh ngomong begini. Demi kemurahan Tuhan, persembahkanlah hidupmu. Jadi Paulus menantang kita. Hei, tahukah? Tuhan mengampuni hidupmu. Tuhan memilihmu. Tuhan ya memilih menunggumu bahkan di saat hidupmu hancur. Tuhan memilih memakaimu bahkan di saat kamu gak layak bisa dipakai. Tuhan memilih sabar denganmu
Bahkan di saat kita terus menggerutu, dia memilih sabar dan mendidik hidup kita. Ya, sehingga Paulus itu ngomong, bisa gak kamu lihat itu sebagai kemurahan Tuhan? Dan demi itu semua, demi semua kemurahan Tuhan ini, maka ayat berikutnya dikatakan demikian. Menarik sekali saudara. Ayat berikutnya dikatakan, demi kemurahan Tuhan ini, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahannya hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Paulus ngomong begini, dengan semua kemurahan Tuhan yang Tuhan beri, Tuhan tunggu hidupmu, Tuhan mengampuni, Tuhan sabar, Tuhan tolong, Tuhan kasih masa depan, Tuhan kasih pemulihan. Semua yang kau butuhkan untuk Anda hidup dalam kebenaran, Dia berikan for free. Setelah itu Paulus memberi nasihat. Setelah semua yang free, yang Tuhan beri ini, mau gak? Satu yang Paulus minta, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini tantangan kita untuk hidup sebagai orang muda. Setelah kita ngerti betapa baik Tuhan kita, Tuhan lakukan semuanya untuk kita. Semuanya Dia lakukan untuk kita. Semuanya, termasuk menunggu setiap kegagalanmu. Semuanya, termasuk ya Dia naik ke atas kayu salib menggantikan hidupmu. Semuanya, termasuk hari ini kau diizinkan mengalami berbagai macam berkat. Semuanya, Dia kasih semuanya. Dengan tujuan memfasilitasi kita untuk bisa look up ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku melihat kemurahan hati-Mu itu. Oke? Dan Paulus berkata, kalau kamu sudah sampai melihat kemurahan hati-Mu itu, maka Paulus ngomong, oke, sekarang mau gak persembahkan tubuhmu sebagai sembahannya hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini tantangan untuk setiap kita semua. Dengar baik-baik, Aukers. Kita ingin melihat revival yang lebih besar. Kita ingin melihat orang-orang buta melihat dari tangan orang-orang muda. Kita ingin melihat orang-orang lumpuh berjalan dari ministry orang-orang muda. Kita ingin melihat ada orang-orang muda yang speak up, ngomong tentang kekudusan untuk generasinya. Kita ingin melihat kampus-kampus kita menangkan. Kita ingin melihat orang-orang yang mencemooh nama Tuhan. Mereka melihat ada orang-orang muda yang bercerita tentang Kristus. Bukan hanya dari ministrinya, tapi dari hidupnya. Dan itu hanya bisa dimulai dengan satu hal. Sebuah kerelaan untuk mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kalau Anda ingin melihat revival bukan dimulai dengan ministry yang besar. Revival dimulai dari ministry untuk hidupmu sendiri yang menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Untuk dipakai sebagai tempat kemuliaan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak orang-orang muda di tempat ini. Saya mau menantang Anda semua. Makassar, ya, kita ini punya jumlah penduduk hampir 1,3 juta. Dari 1,3 juta, ya, orang-orang mudanya kurang lebih sekitar 700.000 sampai 800.000 dengan usia pro M-nya under 35. Ya. Kalau di usia Anda mungkin setengahnya lagi, saya nggak punya hitungan yang clear tentang itu. Ya. Dan kita punya, kalau kita ngomong pasar, kalau kita ngomong tentang hati Tuhan, ya, di sana ada banyak sekali orang yang mungkin Kristen, tapi nggak sungguh-sungguh punya persembahan, tubuhnya sebagai persembahan. Atau bahkan memang mereka tidak pernah mengenal Tuhan sejak awal.
Dan mereka semua dikasihi dan ada di hati Tuhan. Mereka semua perlu kita menangkan. Mereka semua harus ada orang yang menyampaikan firman. Dan ngajak mereka untuk melihat Kristus. Dan surga setiap hari menangis demi melihat setiap jiwa ini mengenal kasih karunia. Di sisi yang lain, kita yang sudah Kristen, kita menikmati semuanya. Kita nikmati semuanya. Anda menikmati pengampunan. Kita menikmati kesabaran. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Kita menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Kita menikmati hubungan komunitas yang sehat. Kita menikmati. Dari atas semua yang kita nikmati itu, bisakah kita berdiri dengan kacamata yang sama seperti seorang Paulus yang berkata, demi kasih karunia Tuhan, demi kemurahan Tuhan yang sudah kau nikmati ini, hari ini sekarang persembahkanlah tubuhmu. Karena dengan mempersembahkan tubuhmu, Tuhan punya ruang untuk memakai hidupmu. Dengan mempersembahkan tubuhmu, Tuhan punya ruang untuk mengurapi hidup kita. Dengan mempersembahkan tubuh kita, Dia punya ruang untuk mengerjakan kota kita. Dengan mempersembahkan tubuh kita, Dia punya kesempatan perpanjangan tangan yang lebih banyak untuk berbicara untuk orang-orang yang membutuhkan Injil. Dan itu dimulai bukan sekali lagi, bukan dengan kewajiban. Oke? Bukan dengan paksaan. Bukan dengan aku Kristen aku harus begini. Bukan dengan aku di gereja ini programnya begini jadi aku harus ikut aturan program di gereja ini. Bukan. Tapi dengan kemurahan hati Tuhan yang sudah ditabur di hatimu. Dengan kata lain, dengan sebuah kerelaan untuk berkata kepada Tuhan, oke Tuhan, I'm do it. Aku akan lakukan. Dan aku mau jadi persembahan, tubuh aku akan jadi persembahan di hadapan Tuhan. Pilih aku dan pakai hidupku. Pilih aku dan kerjakan seperti yang kau mau. Saudara, itu dimulai dari mana? Dimulai dari tubuh kita. Ingat baik-baik, tubuh kita itu penting. Karena itu Alkitab memulai persembahkanlah tubuhmu. Mulainya dari tubuhmu. Untuk menjadi hidup, tubuh itu harus hidup. Tubuhmu juga untuk membangun kekudusan. Lewat tubuhmu juga untuk punya keteladanan yang berkenan. Semuanya dimulai dari tubuh kita. Saudara sesuatu. Hari ini you want revival. Mulainya bukan dari event. Mulainya dari tubuh ini. Yang menjadi persembahan. Anda ingin kegerakan yang besar. Cek yang meledak. Hidup yang diurapi. Orang-orang yang hidup bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan dimulai dari program. Program harus. Strategi wajib. Koordinasi apalagi harus. Tapi di balik itu semua mulainya dari tubuh kita yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, why dimulai dari tubuh? Kenapa kok dimulai dari tubuh kita, saudara? Ada beberapa alasan yang sederhana, saya mau jelaskan. Satu, ya Roma 12 ayat yang pertama. Ya Anda biasa lihat tayangan di belakang. Karena tubuh kita itu seperti wadah bagi Tuhan. Untuk mempercayakan apapun yang Dia bisa lakukan. Tuhan bisa melakukan semua hal di bumi ini. Tapi Dia tidak mau melakukan tanpa Anda. Wow. Bisa. Kalau Tuhan mau lakukan bisa. Ya, buktinya apa? Buktinya Musa loh. Ya, cukup lempar sesuatu ke air yang pahit. Ya, kayu ke air yang pahit. Air itu langsung jadi manis. Gak perlu. Dia bisa membuat mukjizat.
Buktinya loh, kapak yang dipakai orang-orangnya Elia jatuh. Nggak perlu dicari mati-matian. Kapak itu bisa ngambang. Ini kapak. Saudara. Ya, kalau plastik ngambang itu biasa. Betul? Ya, kapak dari plastik ngambang itu pasti. Tapi ini kapak besi untuk tebang pohon bisa ngambang ke permukaan. Tuhan nggak perlu Anda dan saya. Tapi masalahnya adalah, the big problem adalah Tuhan nggak mau tanpa Anda. Jadi kepikir gak, kalau Anda jadi Tuhan, begitu sulitnya dia. Dia bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Tapi dia punya satu komitmen. Dia gak mau selesaikan tanpa Anda. Because of love. Hanya karena kasih. Hanya karena kasih. Karena itu sekali lagi Paulus berkata, demi kemurahan Tuhan, persembahkan tubuhmu. Dengan kata lain Paulus ngomong, hey, demi semua yang Tuhan lakukan untuk hidupmu. Demi semua yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan menunggumu untuk memakai. Ayo, persembahkan tubuh kita. Kenapa? Alasan pertama. Karena tubuh kita adalah wadah bagi Tuhan. Untuk mempercayakan apapun melalui kita. Wadahnya itu tubuh kita. Saya kasih Anda sebuah contoh. Ya. Bayangin ini adalah tubuh kita. Oke. Kalau ini adalah, bayangin ini kotak ini ya, barang ini. Kotak ini bisa saya isi dengan tisu. Kotak yang sama bisa saya isi dengan amplop persembahan. Kotak yang sama bisa saya isi dengan handphone. Ya. Dan tanpa kotak ini, semua yang di sini gak bisa masuk ke sini. Handphone gak bisa masuk. Kantong persembahan gak bisa masuk. Benda-benda lain gak bisa masuk. Tisu gak bisa masuk. Kenapa? Karena kotaknya gak ada. Karena kotaknya robek. Karena kotaknya gak dijaga. Sudah tahu kenapa kok persembahan mulai dari tubuh kita? Karena tubuh kita itu seperti kotak ini, seperti wadah. Untuk Tuhan bisa lakukan apapun di dunia ini lewat Anda. Dia bisa lakukan apapun dengan menitipkannya di hidupmu. Makanya itu kita berkata, persembahkanlah tubuhmu. Ini kembali dulu ya satu-satu. Karena Alkitab berkata, persembahkanlah tubuhmu. Bukan untuk mempersulit Anda, aku harus jadi korban persembahan, harus begini, harus begitu. Kok susah ya ikut Tuhan? Bukan. Justru waktu kita mempersembahkan tubuh kita, surga itu melihat sebuah kesempatan. Wow, aku nemu seseorang yang bisa aku pakai. Aku nemu seseorang yang bisa aku urapi. Aku nemu seseorang yang akan jadi story maker. Aku nemu seseorang yang bisa mengubah kota. Karena kita mempersembahkan tubuh kita. Menangkap sesuatu, saudara. Kita ini suka kontrarin dengan Tuhan. Punya asumsi yang salah. Ikut Tuhan kok susah. Di gereja ini kok susah. Kok aturannya banyak sekali sih di CG. Kok gak boleh ini, gak boleh itu. Susah sekali. Salah, saudara. Anda memandang dengan kacamata yang salah. Mempersembahkan tubuh bukan untuk menyusahkan hidup Anda. Mempersembahkan tubuh justru menyiapkan kotak kita. Untuk Tuhan bisa simpan apapun di kotak itu. Dan meledakkannya di tengah dunia. Untuk menjadi warna bagi banyak orang yang ada di sekelilingnya. Karena itu Paulus memulai, persembahkanlah tubuhmu, bukan yang lain. Roh kita, jiwa kita, semuanya ada di dalam tubuh itu. Jadi waktu kita mempersembahkan tubuh, artinya kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan. Waktu kita mempersembahkan tubuh, artinya kita sedang ngomong kepada Tuhan, Tuhan, pakai tubuhku yang fana ini.
Didiklah rohku, didiklah kehendakku, didiklah jiwaku. Supaya senada dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan semuanya ini menjadi wadah untuk Tuhan punya ruangan untuk pakai hidupku. Karena itu Paulus memulai, persembahkanlah tubuhmu. Sedang sesuatu saya. Karena itu Paulus berkali-kali berkata, persembahkanlah tubuhmu. Karena itu ada ruangan di mana Tuhan bisa pakai hidup kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hari ini saya gak tahu bagaimana hidup Anda. Tapi hari ini kalau Anda itu kalau Anda ikut Tuhan dengan menggerutu. Anda ikut Tuhan dari sudut pandang tuntutan. Anda ikut Tuhan dari sudut pandang aturan. Anda ikut Tuhan selalu mencari celah. Gimana caranya supaya lebih gampang dan sederhana. Terus cari celah ke area itu. So saya kasih tahu Anda. Justru yang salah itu hati kita. Kalau saya jadi Anda, saya justru akan ikut Tuhan. Tuhan dengan caramu. Dengan caramu, aku mau di situ. Karena dengan caramu, aku ada di situ. Kita ini sedang persiapkan tubuh kita. Untuk Tuhan bisa pakai, titipkan apapun yang dia akan lakukan. Di dalam hidup ini. Jadi hari ini, semua cara pandang kita yang salah tentang Tuhan. Semua kerelaan hati kita yang begitu sulit untuk dibangun. Kita melihat Tuhan kok susah. Kita melihat kok banyak aturan. Kita melihat ini aduh malas. Kita mau hidup pelayanan sungguh-sungguh. Ngapain sih kok terlalu sungguh-sungguh. Gereja itu terlalu fanatik. Wah kita pemulihan sungguh-sungguh. Aduh pertemuan lagi. Aduh di GMS ribet banget sih. Enggak kayak yang di situ tuh 2 bulan sekali aja enggak ketemu juga dibiarin aja. Kok di sini ribet banget sih? Dan Anda cari yang lebih gampang. Soalnya yang rugi bukan Tuhan. Tuhan pasti nangis karena keputusan yang salah itu. Tapi yang rugi justru diri kita sendiri. Kita sedang membodohi diri kita sendiri. Untuk kita merobek cangkang yang seharusnya Tuhan bisa pakai. Untuk banyak hal dikerjakan dalam hidup kita. Karena itu Paulus memulai dari satu kata. Persembahkanlah tubuhmu. Karena tubuhmu adalah tempat Tuhan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Sudah menangkap sesuatu? Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang kedua, saya kasih 2 poin aja ya, waktunya habis. Yang kedua adalah, karena tubuh adalah tempat pertemuan untuk mengenal Tuhan. Orang yang tidak pernah mempersembahkan tubuh, dia tidak pernah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Orang yang tidak pernah mempersembahkan tubuh dengan sengaja, dia tidak pernah benar-benar merasakan bagaimana dibentuk Tuhan untuk jadi lebih baik. Dia hanya menjadi orang Kristen semau yang dia ingin lakukan. Kalau enak buat aku, let's do it. Ini menyenangkan. Kalau ini membentuk hidupku, terlalu berat, minggu depan aja. Kenapa? Karena kita gak pernah benar-benar mempersembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan. Lihat ayatnya. 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi Alkitab dengan clear berkata. Ya, siapa namamu? Joko. Tahukah di balik seorang Joko ada pribadi lain. Siapa namamu? Dewi. Di balik seorang Dewi ada rumah bagi pribadi yang lain namanya Roh Kudus. Jadi tahukah tempat pertemuan kita di mana? Di dalam tubuh ini loh tempat pertemuan. Di dalam tubuh ini tempatnya berjumpa antara keinginanku dengan keinginan Tuhan. Ketemunya di sini. Di dalam tubuh yang satu ini juga tempat berjumpa antara kehendakku
dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau ngomong dalam hidup kita. Untuk menuntun hidup kita. Tempat perjumpaannya di mana? Perjumpaannya di dalam tubuh ini. Karena itu kenapa Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Tuhan. Kita baca salah satu bagian firman Tuhan. Keluaran 29 ayat 42. Keluaran 29 ayat 42. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Perhatikan, di depan kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu seperti bait Allah gitu ya. Kalau di Roma tadi, bait Allah itu siapa? Adalah tubuh kita. Jadi kemah pertemuan itu bicara tentang tubuh kita. Di hadapan Tuhan. Sebab perhatikan, di sana aku akan bertemu dengan kamu. Jadi kapan Tuhan bertemu dengan kita? Di kemah pertemuan. Di bait Allah itu sendiri. Bait Allahnya di mana? Bait Allahnya seharusnya ada dalam tubuh kita ini. Karena itu Paulus kenapa ngomong persembahkanlah tubuhmu. Kenapa? Karena di tubuhmu ada kemah pertemuan. Yang Musa berkata, sebab di sana aku Tuhan akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. 43 perhatikan, di sanalah aku bertemu dengan orang Israel. Di sanalah aku bertemu dengan Dewi. Di sanalah aku bertemu dengan Martin. Di sanalah aku bertemu dengan si A, si B, sebut nama Anda masing-masing tempat ini. Di sanalah aku bertemu dengan orang itu. Di tempat itu akan dikuduskan untuk kemuliaanku. Wow. Kepikir gak saudara? Luar biasa loh. Jadi kekristenan itu bukan heroik, gaya-gayaan. Enggak. Tubuhmu betul-betul menjadi tempat untuk Tuhan bisa ngomong dan berjumpa dalam hidup kita. Karena itu Paulus punya pesan sederhana. Setelah kamu melihat kemurahan Tuhan ini. Setelah kamu lihat hidupmu diampuni. Setelah kamu melihat salib yang ditegakkan. Setelah kamu melihat semua yang kau nikmati. Setelah kamu melihat kesabaran Tuhan. Paulus mau kasih tahu, gak bisakah kau persembahkan tubuh? Setelah semua ini, Paulus ngomong satu yang dia minta. Ayo, gak bisakah persembahkan tubuhmu? Tujuannya sekali lagi bukan sebagai sebuah tuntutan. Karena tujuannya ada dua hal. Yang pertama adalah supaya Tuhan punya ruangan untuk menitipkan apapun dalam hidup Anda. Dan yang kedua, supaya Tuhan punya tempat bertemu dengan Anda. Mendidikmu, melatihmu, ya, membangunmu jadi orang yang benar. Melatih hati yang keras untuk dilembutkan. Melatih orang-orang yang gak sabar untuk jadi lebih sabar. Mendewasakan hati kita. Kita yang gak bisa tinggal di dalam kekudusan. Diajarin Tuhan. Gimana kita hidup dalam kekudusan. Kita yang hidup dengan perasaan marah. Dengan banyak yang ada di sekeliling kita. Diajarin Tuhan untuk mengampuni. Semuanya terjadi di dalam tubuh kita. Karena itu Paulus berkata, persembahkanlah tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, jangan yang mati. Dan belajarlah jadi persembahan yang kudus. Lakukan yang benar. Perjuangkan apa yang kau pilih. Dan itu benar di hadapan Tuhan. Karena dari tempat itulah, wow, bisa lahir manusia lain. Yang membuat kita hidup kita berbeda selamanya. Selamanya. Kita tidak akan pernah sama lagi. Saudara, kita ngomong tentang revival. Apakah Anda berdoa untuk mempersembahkan tubuhmu? Kita ngomong tentang strategi CG. Apakah engkau berdoa dan menjaga tubuhmu di dalam kekudusan? Kita ngomong tentang pelayanan, kegerakan, masuk ke kampus-kampus. Apakah Anda cukup punya kerelaan hati untuk kekang daging Anda? Dan berkata, Tuhan, aku mau jaga kekudusan. Supaya wadah ini bisa dipakai untuk perkara-perkara yang mulia.
please urapi aku. Dan biarkan aku punya komitmen untuk mempersembahkan tubuhku di dalam kekudusan. Saudara, kalau Tuhan temukan orang itu akan dipakai Tuhan besar. Dia menciptakan sebuah ruangan untuk Tuhan titipkan apapun di dalam hidup orang itu. Sudah sesuatu ya. Hari ini orang-orang muda, yuk sama-sama. Kekristenan kita pertumbuhannya bukan diukur oleh media sosial kita. Tapi pertumbuhannya diukur oleh persembahan hidup. Yang betul-betul dengan sengaja kita bangun di hadapan Tuhan. Dengan sengaja. Ya, bahkan Alkitab berkata tadi kalimat sebelumnya dikatakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Ya, tadi di Roma dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Di Korintus dikatakan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Hari ini bisakah? Beranikah kita komitmen dan ngomong kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku gagal memuliakan Tuhan, karena aku hidup dengan pornografi, karena aku hidup dengan hati yang salah, karena aku hidup dengan kompromi-kompromi yang salah, karena aku hidup dengan rasa marah yang tidak selesai, karena aku tampak keren di depan banyak orang, tapi sesungguhnya jauh di dalam hatiku. Aku punya kehidupan ganda yang tak seorang pun tahu. Tapi kehidupan ganda itu mendakwa aku setiap hari dengan Tuhan. Saudara, Alkitab mengajak kita. Ya, Alkitab ngomong gini. Mengingatkan kita, hei, kamu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Karena itu seharusnya hal itu kita harus berani meninggalkan. Kita harus berani berkata, Tuhan aku mau tinggalin. Aku mau lepas. Aku mau ubah tubuh ini bukan dicampur dengan dosa. Tubuh ini bukan dicampur dengan kemarahan. Tubuh ini bukan dicampur dengan kejahatan. Aku mau izinkan tubuh ini dipersembahkan Tuhan sekali lagi. Supaya tubuh ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Sudah saya berdoa ketika August ditemukan orang-orang yang punya komitmen yang seperti ini. Saudara, kegerakan kita wajahnya akan berbeda. Kita akan diurapi oleh Tuhan. Bukan karena media yang hebat semata-mata. Bukan karena tangan dan usaha kita. Tapi Tuhan sih dari surga mengurapimu. Bahkan tanpa strategi apapun. Tuhan mengurapimu dengan kacamata yang berbeda. Karena kita menyediakan diri kita. Untuk menjadi tempat titipan. Untuk Tuhan bisa melakukan semua hal dalam hidup kita. Kegerakan Tuhan selalu dimulai dari satu hal ini. Sudah nangkap sesuatu? Satu area ini akan mengubah semuanya. Ya, satu area ini akan mengubah wajah kegerakan. Satu orang yang mempersembahkan tubuhnya. Anda belum ngapa-ngapain. Belum gerak ngapa-ngapain, kok akan temukan CG-mu meledak tanpa sebab. Satu orang yang dia jaga tubuhnya dalam kebenaran. Anda belum gerak, belum melayani, belum konseling orang, belum follow up orang. Tiba-tiba orang dengan mudah datang. Kenapa? Karena Anda siap jadi titipan Tuhan untuk dititipkan dalam hidupmu. Sudah tangkap sesuatu. Kita ini wadah. Kegerakan ada dalam wadah ini. Kalau kita siapkan wadah kita, yaitu tubuh kita ini. Oh, Tuhan titipkan jiwa-jiwa. Tuhan titipkan kegerakan. Tuhan titipkan Injil. Tuhan titipkan kekudusan. Tuhan titipkan miracle dan mukjizat. Dan Tuhan titipkan masa depan untuk hidup kita. Dan itu cara surga bergerak dalam hidup ini. Saya harap menangkap ini. Sudah saya berdoa apa yang saya jarang khotbah di AOG khususnya. Tapi saya berdoa apa yang saya siarkan hidup di hati Anda. Karena itu saya nggak mau ngomong hal yang strategi yang bisa dibicarakan oleh orang lain. Saya mau ajak Anda ngomong sesuatu yang dasar, yang apapun bentuk strateginya dan mau jadi apapun hidup Anda. Tidak mengubah prinsip yang satu ini. Tubuh kita
adalah sebuah panggilan untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Untuk Tuhan bisa memakainya menjadi besar di tangannya. Sudah dapat sesuatu. Yang dapat sesuatu katakan amin. Karena itu tips praktisnya ada 3. Yang pertama saya ingin mengajak kita semua, yuk sama-sama kita sejak hari ini. Latihlah tubuh Anda untuk hidup di dalam kekudusan. Oke? Mau ya? Kita latih hidup kita untuk hidup dalam kekudusan. Konfrontasi. Buatlah keputusan yang benar. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan jadi perempuan dalam gantang. Perempuan dalam gantang itu adalah perempuan yang di Alkitab dikatakan perempuan dalam gantang adalah kehidupan Kristen yang munafik. Satu sisi dia menampilkan semua baju yang indah. Tapi di lain sisi dia hidup di dalam gantang yang tersembunyi. Dia punya casing yang indah. Tapi di dalamnya dia punya kehidupan ganda yang tak seorang pun tahu. Dan dia tidak pernah punya akuntabilitas dengan Tuhan. Orang-orang muda, kita mau melihat revival yang lebih besar. Dan Tuhan menanti orang-orang itu dipakai. Dan syaratnya satu. Harus ada orang-orang yang mau jadi persembahan hidup di tangan Tuhan. Mulainya dari mana? 1. Hiduplah dalam kekudusan. Yang kedua, latihlah tubuh Anda menjadi tempat pertemuan. Hidup dalam kekudusan. Dan yang kedua, latih tubuh kita ini dilatih untuk jadi tempat pertemuan. Tempat pertemuan itu apa saja? Tempat pertemuan itu bicara tentang pemuritan dalam JG. Tempat pertemuan berbicara tentang saat teduh kita secara pribadi. Tempat pertemuan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Alkitab. Tempat pertemuan itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pertumbuhan pribadi yang dengan sengaja kita bangun dengan Tuhan. Latih diri kita menjadi tempat pertemuan. Dan yang ketiga adalah kita menjadi orang-orang yang tidak exit. Kita menjadi orang-orang yang mengekspresikan Kristus ke tengah-tengah dunia. Jadi kita menjadi orang-orang yang tidak menolak untuk melayani. Ya mungkin ini kalimat lebih enak gitu ya. Yang ketiga, kita menjadi orang-orang yang tidak menolak untuk melayani. Jadilah orang yang berkata, ayo kita pelayan. Ya ayo. Kita lakukan ini. Yes, apa yang aku bisa bantu. Ayo sama-sama kita bergerak. Oke aku gak ngerti. Tapi aku mau. Tolong ajarin aku. Kita mau bergerak ke kampus ini. Aduh aku gak punya pengalaman bergerak ke sana. Tapi aku mau. Ajarin aku supaya aku bisa lakukan itu. Oh. Kita akan punya wajah yang berbeda tentang kegerakan Tuhan. Dan itu dimulai dari tubuh kita yang dipersembahkan di hadapan Tuhan. Sudah berkati hari ini, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri sama-sama. Saudara, saya nggak tahu bagaimana situasi hati Anda pribadi pas pribadi. Tapi hari ini saya rindu semua orang yang ada dalam ruangan ini. 1, 2, 3 bulan ke depan. Oh kita akan betik dengan kegerakan Tuhan. Kita akan banyak membicarakan orang lain. Bukan diri kita. Kita akan lebih banyak membicarakan tentang strategi. Kampus, sekolah. Saudara-saudara kita yang akan kita jangkau. Kita akan banyak melayani. Karena itu izinkan hari ini menjadi hari terakhir. Kita menjadi orang-orang yang kehilangan visi. Menjadi orang-orang yang hidup dalam intimidasi. Menjadi orang-orang yang kejebak untuk hidup tidak merdeka. Menjadi orang-orang yang punya kehidupan ganda tanpa akuntabilitas. Saudara, yuk sama-sama pakai waktu ini sebagai waktu terakhir kita. Untuk berani ngomong dengan Tuhan. Tuhan aku mau freedom, aku mau lepas dari semuanya itu. Karena setelah ini biarkan tubuhku jadi persembahan di tangan Tuhan.